Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi hari ini belajar bersama Bu Guru. Pembelajaran kita hari ini masih di tema 2, subtema 1. Muatan pelajarannya Bahasa Indonesia KD 3.2. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu nomor 1, kamu diharapkan dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Yang kedua, dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Yang keempat, dapat melaporkan hasil pengamatan mengenai keragaman benda di lingkungan sekitar. Mari ke materi pertama, yaitu sifat-sifat benda. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar yaitu yang pertama, batu. Jika kamu pernah menyentuh batu, maka kamu akan merasakan bahwa permukaannya kasar. Kemudian, kulit pohon. Apakah kamu pernah menyentuh kulit pohon? Jika pernah, maka akan terasa kasar. Yang ketiga adalah pasir. Pasir juga termasuk contoh benda yang kasar jika kita sentuh. Selanjutnya adalah contoh benda yang basah atau cair. Yang pertama adalah air. Kamu pasti sudah tahu ya dengan benda ini. Setiap hari air digunakan untuk kita minum, mandi, menyiram tanaman, ataupun mencuci pakaian. Yang kedua adalah minyak. Minyak juga termasuk contoh benda yang basah. Selanjutnya adalah sirup. Apakah kamu menyukai sirup? Jika kamu menyukai sirup, maka kamu harus tahu bahwa sirup adalah contoh benda cair. Contoh benda yang halus. Yang pertama adalah bulu, baik itu bulu ayam atau hewan burung ataupun bulu kucing. Yang kedua adalah kapas. Jika kamu mempunyai kapas di rumahmu, coba sentuh permukaannya, maka akan terasa halus. Yang ketiga adalah kertas. Ini adalah benda yang kita temui sehari-hari. Saat kamu belajar, kamu menulis di atas kertas. Bagaimana sifat permukaannya? Tentu saja halus. Perhatikan percakapan berikut antara ibu dan adik. Ibu bertanya, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Percakapan antara ibu dan adik adalah mengenai bentuk benda. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah jika dipindahkan. Mari kita amati tabel berikut.
Di sini ada 5 benda. Yang pertama kelereng, air, pensil, sirup, dan minyak. Bagaimana bentuk masing-masing benda? Yang pertama adalah kelereng. Kelereng bentuk bendanya adalah tetap. Kemudian air. Air bentuk bendanya berubah. Jika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan mengikuti gelas. Jika dimasukkan ke dalam mangkuk, bentuknya akan mengikuti mangkuk. Yang ketiga adalah pensil. Bentuknya bagaimana? Tetap. Yang keempat adalah sirup. Bentuknya berubah. Yang kelima adalah minyak. Minyak juga bentuknya berubah. Selanjutnya, Bu Guru akan membacakan percakapan antara balon dan perahu. Perhatikan baik-baik ya. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Percakapan antara balon dan perahu adalah mengenai udara. Udara berguna bagi perahu supaya perahunya dapat melaju atau bergerak. Sedangkan bagi balon, udara berguna supaya balon dapat menggelembung. Selanjutnya, kita akan ke materi mengenai wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat. Apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya adalah kelereng, batu, dan pensil. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya adalah air, sirup, dan minyak. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya adalah udara dalam balon, kemudian ban, baik itu ban sepeda, ban mobil, ataupun ban motor. Dan yang terakhir adalah balon udara. Itu dia contoh dari wujud benda. Nah, sekarang ayo berlatih. Amatilah benda-benda yang ada di rumahmu. Beri tanda centang sesuai wujudnya. Ini dia contoh soalnya. Kamu buat tabel seperti ini di bukumu ya. Soal ini dapat kamu lihat di buku tema 2 halaman 47. Di sini ada 10 kolom. Nomor 1 sampai 10. Nomor 1 sudah diisi, sudah diberikan contoh. Misalnya nama bendanya boneka. Apakah wujud boneka itu? Ya, wujud boneka adalah padat atau benda padat. Kemudian Bu Guru beri lagi contoh nomor 2. Misalnya di rumahmu ada kecap. Kecap itu termasuk wujud benda apa? Apakah padat, apakah cair, atau gas? Ya, kecap adalah contoh benda cair. Maka kamu checklist seperti ini di kolom benda cair. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa soal ini ada di halaman 47. Silakan diperiksa bukunya ya.
Baiklah, materi hari ini sudah Bu Guru sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.